Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur saat pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita satukan hati kita dalam ibadah kita hari ini. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau satukan kami kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu dalam seminggu ini. Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap pekerjaan kami. Bahkan waktunya Tuhan kami datang di hadapan-Mu, membawa segala ucapan syukur kami. Dengan pujian penyembahan kami Tuhan, Kau layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang hari ini mau beribadah bersama dengan kami di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah terus kasih karunia-Mu Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersorak-sorai mau menyembah Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Mari tepuk tangan sama-sama. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami mau bangkit Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari angkat tanganmu, katakan nama Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus Kau kota benteng kami Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih lagi. Nama Yesus. Tepuk tangan di atas kepala. Yang kuat. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari lebih semangat lagi, katakan nama Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng kami Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh.
atas segala nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan. Hari demi hari Engkau pulihkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan, amin Tuhan, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan
mari sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, Engkau kerinduan kami. Yesus Juru Selamat kami, penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Syukur hanya bagi nama-Mu. Oh, syanaralabayabo, shikiaralalabalalabalayase, shikiaralamatagaralayase, daralabalalabalalabalalabalalabalala. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu, Yesus kekasih dalam hidup kami. Yesus penolongku, Yesus penyelamatku. Shandalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Hiaralabayabo, hiaralabayase. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Syagaralabayalabalalabalalabalalabayase. Hiaralamatagarabalal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 abal
Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Amin Tuhan. Mutiara tak ternilai harta. Yes Tuhan, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Kau kerinduan hati kami.
bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerimaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, baiklah kita akan mulai. Sebelum memulai firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami tunduk di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk datang di hadirat-Mu, berbuat bakti kepada Engkau, yang di dalamnya kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Dan biarlah semua pujian yang telah kami naikkan kepadamu boleh mendapat tempat yang khusus di hati Tuhan sebagai persembahan yang harum dari kami. Dan kami percaya hati-Mu bersuka cita karena Engkau mendengar akan puji-pujian yang disampaikan oleh umat-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun jemaat-Mu yang akan mendengar. Biar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu, sehingga pada waktu kami kembali tidak seperti pada waktu kami datang. Ketika kami datang dengan berbagai pergumulan kami, maka pulangkan kami dengan pemahaman pengertian yang benar dan perubahan hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada minggu ini, terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yesus menempatkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah yang percaya, walaupun tidak melihat. Itulah tema yang kita renungkan pada minggu ini.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada satu waktu seorang jemaat berjumpa dengan gembala sidangnya di sebuah toko buku. Lalu jemaat ini menegur atau menyapa sang pendeta. Pak pendeta, selamat siang. Lalu pendeta ini menatap jemaatnya dan dia bertanya, siapa kamu? Ketika dia bertanya demikian, maka jemaat ini rasa tersinggung dan dia berkata bahwa, Pak pendeta, saya adalah jemaat Bapak yang sudah cukup lama saya bersama-sama dengan Bapak. Namun Bapak hari ini tidak mengenal saya. Ya, Bapak pasti bertanya, siapa saya? Dan karena itu, Bapak tidak mengenal saya sebagai jemaat yang cukup lama. Maka hari ini juga saya akan keluar dari gereja sebagai jemaat. Dan waktu itu juga, jemaat ini harus keluar dari gereja itu karena dia merasa pendetanya sendiri tidak mengenalnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian juga kebangkitan Yesus dari kematiannya menimbulkan keraguan dan rasa tidak percaya di kalangan murid-muridnya dan para pengikutnya, baik secara pemberitaan nyata maupun penampakan langsung diri Yesus sendiri. Seperti pertama kepada Maria Magdalena yang mendapat kehormatan pertama untuk menyaksikan kebangkitan Yesus sendiri. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Maria sama sekali tidak percaya dan menganggap Yesus sebagai penjaga kuburan atau penjaga taman. Bahkan ia menuduh Yesus sebagai orang yang mengambil mayat Yesus. Kasarnya dia menuduh Yesus sebagai pencuri. Dan ini sebenarnya menyangkut hukum Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Yesus juga tidak terlalu memberikan perhatian khusus ke situ. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Yang kedua, kepada Lukas dan Kleopas yang pada saat itu mereka sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap satu dengan lain. Tentunya bercakap-cakap tentang apa yang sedang menimpa Yesus, apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Lalu tiba-tiba Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Lalu ketika mereka mendengar itu, mereka katakan, adakah engkau sebagai seorang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang sedang menimpa Yesus, yang kami anggap dia sebagai seorang nabi yang luar biasa. Jadi mereka mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi, sama seperti nabi-nabi perjalanan yang hebat berbicara. Lalu kemudian mereka juga berkata, kami mengharapkan dia sebagai seorang pembebas nasional untuk membebaskan bangsa kami dari tekanan musuh. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang pembebas nasional. Ya, mereka menganggap dia sebagai seorang asing. Mereka menganggap dia sebagai seorang tamu. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana seorang asing? Orang asing itu tidak menetap. Dia datang dalam waktu, beberapa hari kemudian dia akan pergi. Begitu juga kamu, dia tidak menetap di situ. Bukankah orang Kristen sampai hari-hari ini hanya mengenal Yesus sebagai orang asing? Hanya mengenal Yesus sebagai pembebas dirinya. Hanya menganggap Yesus sebagai penunggu taman. Hanya menganggap Yesus sebagai penunggu rumah, sekuritinya. Orang asing tidak menetap. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa kalau kita kenal Yesus hanya sekedar orang asing, maka Yesus tidak pernah menetap di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Karena namanya tamu atau orang asing, dia harus pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Kalau kita baca itu dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan ketiga, kepada murid-murid di Galilea. Ketika Yesus menyapa mereka
baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tapi mereka sambut dan berkata, mereka melihat hantu. Bukankah orang Kristen saat ini juga menganggap Yesus sebagai hantu dalam kehidupan rumah tangga? Ya, itulah sebabnya tidak heran kalau rumah tangga Kristen berantakan, ada perselingkuhan, ada perceraian. Ya, oleh karena Yesus hanya sebagai hantu. Kalau itu kita perhatikan Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Ya. Yang keempat, kepada Thomas, ia sama sekali tidak percaya jika tidak ada bukti-bukti nyata, tidak ada bukti konkret. Kalau kita baca dalam ayat 24 sampai 29 bacaan kita. Ketika dia diberitahu oleh teman-temannya, dia berkata bahwa dia tidak akan percaya sama sekali kalau dia tidak bisa melihat tanda paku di tangannya. Dia tidak akan percaya. Ya, sama seperti sekarang kalau kita ngomong sesuatu, orang itu tidak percaya dan berkata sumpah. Nah itu kira-kira sama. Thomas adalah seorang intelektual yang menggunakan rasionya untuk memahami, menerima dan menolak segala sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak logis. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari konteks pembacaan ini kita dapat belajar melihat Thomas dari dua sisi yang berbeda. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, Thomas adalah seorang yang bersikap pasif. Di dalam ayat yang ke-24 berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Dia bersikap pasif. Mengapa saudara? Karena pada waktu peristiwa kematian Yesus, ya, semua murid itu kabur. Tapi kita perhatikan bahwa murid-murid yang lain, teman-teman Thomas itu sendiri, yang masih berkumpul bersama-sama, walaupun dalam keadaan kamar terkunci, tapi mereka masih berkumpul bersama. Mereka mempunyai komunitas berkumpul bersama. Sementara Thomas, dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Itu artinya pasif. Sifat Thomas ini diperlihatkan dengan ketidakhadirannya bersama rekan-rekan murid lainnya. Ia memisahkan diri dari komunitas rekan-rekannya dan lebih senang berada di tempat lain ketimbang bersama-sama, sehingga ia tidak dapat mengalami dan menikmati kehadiran Yesus yang pertama kali berjumpa dengan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini merupakan satu kerugian besar. Bukankah orang Kristen juga sama seperti ini? Mereka suka memisahkan diri dari kelompok, dari komunitas ibadah, sehingga mereka tidak menikmati ibadah persekutuan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kita pun acap kali seperti Thomas, yang acap kali memisahkan diri dari persekutuan jemaat dan berusaha menyendiri, pasif. Padahal kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah-ibadah gereja. Seperti dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, dari persekutuan menjelang kedatangan Kristus yang akan datang. Kita harus berada di dalam komunitas iman Kristen, harus berada dalam komunitas persekutuan jemaat. Mengapa? Karena ada hal-hal khusus, ada berkat-berkat khusus yang bisa kita alami dan kita rasakan melalui persekutuan. Bila kesusahan dan kesedihan meliputi hidup kita, lalu kita cenderung untuk menutup diri dan menolak
untuk menjumpai sesama kita. Kita akan mengalami kerugian besar dan kehilangan berkat-berkat rohani seperti Thomas ketika ia tidak merasakan kehadiran Kristus sebelumnya. Thomas dan kita telah kehilangan kesempatan dan akhirnya menyesal. Tapi sayang, penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi poin pertama, kita harus belajar dari Thomas. Ia adalah seorang yang bersikap pasif. Sebagai orang Kristen, sebagai orang tebusan Tuhan, Kristus kebangkitan, Kristus memberikan semangat spirit bagi kita yang seharusnya melenyapkan semua pesimisme kita, menghilangkan rasa pasif kita. Seharusnya mempersatukan kita, membuat kita lebih girang di dalam mengikuti beribadah. Kita lebih dekat kepada Tuhan dengan sesama kita, bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-5 berkata, maka kata murid-muridnya lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam rambutnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari sisi bahasa, yang kita perhatikan setiap titik koma itu ada punya makna tersendiri. Apalagi ada tanda petik, ya, lalu tanda seru, tanda petik lagi. Murid-murid berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ini sifatnya pernyataan, statement iman. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ada beberapa kali tanda kutip sebanyak itu juga pernyataan Thomas yang begitu luar biasa, menutup diri. Sama seperti tadi saya katakan, sama sekarang orang bisa membenarkan diri atau membuat sebuah alasan, ya, berkata sumpah, kalau aku belum lihat dengan mata kepala, aku tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perhatikan ketika murid-murid teman-temannya berbicara demikian, Thomas bilang tetapi. Nah, kata tetapi itu Bapak Ibu dalam Alkitab itu punya makna tersendiri. Kata tetapi itu adalah pembanding, membandingkan percakapan dalam teks sebelumnya dengan keadaan kekini. Maksud saya adalah ketika murid-murid berkata kepada dia bahwa mereka telah melihat Tuhan dengan penuh kepastian, bukan orang lain yang berbicara, temannya sendiri. Bersama-sama selama 3,5 tahun bersama Yesus. Mereka tidur sama-sama, mereka pergi pelayanan bersama. Masa dia tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh teman-teman? Dia bilang tetapi. Ya, artinya apa? Dibandingkan dengan konteks sebelumnya. Aku sekali-kali tidak percaya. Ya, kata sekali-kali tidak percaya itu juga statement. Ya, itu juga pernyataan khusus. Pernyataan yang penuh keyakinan bahwa dia tidak percaya sebelum aku melihat, ya, paku atau bekas apapun yang ada pada Yesus. Jadi yang kedua ini artinya apa? Thomas adalah seorang yang rasionalis. Di atas tadi dia bersikap pasif. Tetapi yang kedua, kalau kita lihat ayat 25 ini, dia adalah seorang yang rasionalis. Artinya apa? Artinya ia lebih mengandalkan rasionya sebagai tolak ukur untuk secara mutlak menolak apa yang sebenarnya ia tidak percaya. Sekalipun pemberitaan dari teman-temannya sendiri, Thomas menuntut sebuah bukti nyata
yang dapat diterima oleh akal sehatnya, oleh rasionnya, barulah ia percaya. Inilah keunggulan logika Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara logika dan iman itu berbeda. Ya, bagaimana orang Kristen, bagaimana kita berpikir yang baik, mana yang tepat? Kita berpikir logika, tetapi juga harus berpikir secara iman. Berpikir dari sisi iman, tetapi juga jangan lupa logika. Logika tanpa iman hampa, iman tanpa logika juga tidak baik. Thomas adalah seorang rasionalis. Bapak Ibu tahu filsafat itu, ya, dengan teologi itu memang juga berbeda. Teologi selalu berbicara tentang theism, ya, pengenalan akan Allah. Filsafat itu selalu mutar. Dan kebenaran menurut filsafat adalah segala sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah kebenaran. Ya, sama seperti Thomas. Ya, kebenaran bagi dia, kalau dia perhatikan, dia lihat dengan mata kepala, baru dia percaya. Itu, dan menurut bahasa filsafatnya, dia tidak percaya, memang masuk akal juga. Karena dia menggunakan logikanya, filsafat. Dia tidak menggunakan iman lagi. Jadi filsafat dan iman itu harus, tidak boleh dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang iman itu berdiri di atas fakta-fakta yang nyata. Tapi ketika kita berbicara tentang logika juga tidak bisa lepas dari iman. Ya, Thomas ternyata hanya menggunakan keunggulan logikanya saja. Kita juga acap kali menggunakan akal sehat kita, logika kita untuk menolak dan tidak percaya kepada kebenaran-kebenaran hakiki. Sehingga segala sesuatu menjadi sia-sia. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu, prinsip Thomas yang rasional ini juga mengajak kita untuk tidak mudah mempercayai hal-hal yang bersikap tren seperti sekarang ini. Seperti ajaran-ajaran baru, yang menyesatkan, trik-trik ibadah yang aneh-aneh, dan itu telah dan sedang terjadi dewasa ini. Keraguan seperti Thomas ini juga nantinya akan berakhir dengan sebuah kepastian. Jadi Thomas, apa yang dialami oleh Thomas itu ada baiknya juga di bagian kedua itu. Ya, bagian pertama kita tidak boleh pasif dalam ibadah, tidak boleh pasif dalam memuji Tuhan, tidak boleh pasif di dalam berdoa, tidak boleh pasif di dalam pelayanan. Tapi yang kedua, ini juga di satu sisi, ya, kita tidak boleh juga hanya menggunakan logika kita, akal kita untuk memahami sesuatu, untuk menolak kebenaran-kebenaran hakiki. Tetapi juga di satu sisi kita belajar, kita pakai rasio kita untuk bisa menilai sesuatu, menilai kebenaran-kebenaran mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita akui. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan berjemaat. Karena sekarang ini begitu banyak ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat seperti yang Yesus sampaikan itu mulai terjadi. Hati-hati. Karena sekarang banyak orang tidak lagi memfilter kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sungguh-sungguh. Mereka termakan oleh ajaran-ajaran yang begitu, trik-trik pelayanan yang seperti ini. Kita harus sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan berdasarkan iman dan akal kita yang sehat. Yang ketiga, dalam ayat 6-8 berbunyi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Walaupun di sini tidak lagi lihat hantu. Ya, kalau tadi di murid-murid itu mereka katakan mereka lihat hantu. Itu seperti itu. Sehingga sampai hari ini banyak rumah tangga Kristen yang hantu, berantakan karena mereka lihat hantu. Hantu itu kan menakutkan. Itu luar biasa. Tapi di sini dikatakan Yesus dalam ucapan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. To be silent, ya, menjadi tenanglah. Sebagai orang percaya, tenang. Sebagai pengikut Kristus, tenang. Apapun yang terjadi, tenang.
Orang yang tidak tenang dia tidak bisa berdoa. Orang yang tidak tenang dia tidak bisa baca firman. Orang yang tidak tenang dia tidak bisa beribadah dengan baik. Hanya orang tenanglah menikmati damai sejahtera. Dia bisa beribadah dengan baik, dengar firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Fokus kepada Tuhan. Itu luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian ia berkata kepada Thomas, ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Yesus membuat statement, pernyataan. Hai Thomas, ya, lihat tanganku, lihat kakiku, lihat kepalaku. Apa yang masih kurang sehingga membuat engkau tidak percaya? Ya, lihat, dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Itu tantangan Yesus, Bapak Ibu. Yang saya lihat di sini Yesus itu luar biasa. Kalau saya Yesus, ya sudahlah, nggak ketemu dia pertama, kan ada 11 orang lagi, ada 10 lagi, 10 atau 11 lagi. Masih banyak kok. Ngapain sih Thomas itu yang dipikirin? Tapi cara berpikir kita dengan berpikir Yesus beda. Yesus ingin supaya Thomas itu dikembalikan ke dalam komunitasnya. Yesus ingin supaya Yesus berjumpa dengan Thomas secara pribadi. Bapak Ibu tahu, 8 hari kemudian, 1 minggu kemudian, Yesus balik lagi ke tempat yang sama. Ya, Yesus ingin supaya berjumpa dengan Thomas, seolah-olah kalau belum berjumpa dengan Thomas, dia tidak akan bergerak ke tempat yang lain. Kalau belum berjumpa dengan Thomas, ada sesuatu yang kurang. Ya. Kalau saya Yesus, saya katakan, sudahlah. Ya, kamu ada apa sih? Siapa sih kamu? Tapi Yesus tidak begitu. Yesus ingin kembalikan Thomas ke dalam komunitasnya. Yesus ingin meyakinkan kembali Thomas. Yesus tidak mau sampai Thomas tersesat. Yesus tidak mau Thomas hancur dalam hidupnya. Tapi dia harus dikembalikan, Bapak Ibu. Itu sebab dia katakan, jangan engkau tidak percaya lagi. Lalu Thomas berkata apa? Ayat 8. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Satu-satunya murid yang mengakui Yesus adalah Allah dan Tuhan adalah Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini sapaan kehormatan. Ini sapaan, ya, seperti di keraton. Sapaan terhadap raja. Ya Tuhanku. Ya Paduka yang mulia. Ya Tuhanku dan Allah. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa yang tidak melihat Yesus secara fisik? Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Kalau mau lihat Yesus secara fisik, hiduplah di tahun 2021 tahun yang lampau. Ya, kita akan berjalan bersama Yesus, melayani bersama Yesus, makan bersama Yesus. Wih, semua free, semua gratis. Selama mereka mengikut Yesus 3,5 tahun, mereka bebas uang makan. Mereka terjamin hidup mereka. Mereka lihat dengan nyata. Mereka lihat Yesus melayani. Mereka lihat Yesus bikin mujizat. Mereka lihat Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kesemua nilai terjadi. Mereka lihat. Mereka lihat Yesus buat mujizat, 5.000 orang makan. Ya, sisanya hanya dari roti, 5 roti dan 2 ekor ikan. Sisanya 12 bakul. Mereka melihat Yesus berjalan atas air. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati Lazarus. Apalagi yang masih kurang? Ya. Namun mereka tidak percaya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak melihat Yesus secara fisik. Dan saya mau kasih tahu, ya, di Almanak itu kalau habis tahunnya buang saja. Itu bukan Yesus sesungguhnya. Itu hanya foto. Kalau Yesus difoto di orang Kupang kayak suku saya, Yesus model kayak saya. Kalau Yesus difoto di orang China, dibikin Yesus dari orang China, ya dia ke orang China. Dia putih, ya, dan sebagainya. Kalau Yesus digambar orang Papua, Yesus orang Papua.
orang Afrika seperti itu. Karena dia orang Yahudi, ya muka-muka barat-baratan, maka digambar seperti itu. Ada orang yang pernah ya punya almanak atau kalender gitu, begitu selesai dia nggak mau buang, dia simpan aja di rumahnya. Dan saya tanya, kenapa itu kamu tidak buang? Ya ini Yesus kasihan kalau dibuang. Lah, bukan itu yang sebenarnya. Itu sebagai gambaran bahwa itu Yesus pernah ada. Waktu itu ada foto, ya tidak ada dokumentasinya. Itu hanya sebagai gambaran. Saudara dan saya, hal yang ketiga saya mau katakan bahwa Thomas adalah seorang pejuang yang menerobos keraguannya untuk mencapai keyakinan sejati. Sekali lagi, hal yang ketiga, Thomas adalah seorang pejuang yang menerobos keraguannya untuk mencapai keyakinan. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa kembalinya Yesus setelah 8 hari kemudian ditenggahi dengan pengulangan salam damai sejahtera, Shalom, dan tekanan pribadi kepada Thomas ketika ia kembali dalam persekutuan dengan rekan-rekannya, menunjukkan suatu tanda simpatik khusus Tuhan Yesus terhadap perasaan Thomas dengan memperlihatkan semua bekas lukanya. Dalam ayat 6-27, perhatian dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus terhadap Thomas adalah supaya ia tidak tenggelam dalam keraguannya. Tantangan Yesus tersebut menyadarkan Thomas dan kebangkitan kembali dari keyakinannya dengan menyapa Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya, ya Paduka yang mulia, sekarang aku percaya. Bagi Thomas, tidak ada lagi yang setengah-setengah lagi. Ia menyatakan keraguan-raguannya bukan hanya sekedar sebagai akrobatik pikiran. Ia ragu-ragu supaya ia bisa menjadi percaya. Dan bila sudah percaya, maka sepenuhnya ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara total atau tidak bersyarat untuk mengabdi kepada Tuhan. Dalam catatan sejarah gereja purba Bapak Ibu, Thomaslah salah satu murid yang melayani di India bagian utara. Dia mendirikan gereja Thomas, dan gereja itu terbesar sampai saat ini di India, dan dia mati syahid di sana. Jadi maksud perkataan Yesus, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Artinya kepercayaan itu didasarkan pada pemberitaan yang benar. Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang mulia karena berdasarkan kebenaran Alkitab. Dan kepercayaan itu tidak berdasarkan penglihatan. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini? Apakah kita masih bersikap seperti Thomas? Menjadi orang yang pasif dalam iman. Menjadi orang yang pasif di dalam pelayanan. Menjadi orang yang pasif di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ada begitu banyak orang, banyak hamba Tuhan meninggalkan pelayanan, menjadi orang yang pasif. Adakah kita mau bangkit dari kepasifan itu? Tapi yang kedua, kita juga harus belajar dari Thomas. Dia juga perlu menggunakan akal sehat untuk memfilter semua ajaran-ajaran yang tidak sehat. Di satu sisi, kita juga jangan sampai menggunakan akal sehat kita sendiri untuk menyangkal kebenaran filsafat seperti kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi mari kita menggunakan akal sehat kita disertai dengan iman kita untuk memfilter ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama dengan Thomas, seperti Thomas, berjuang untuk menerobos keraguan-keraguan kita untuk mencapai keyakinan yang sejati. Apapun yang terjadi di depan mata kita, kita tetap percaya kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di mana hari ini kami belajar dari seorang Thomas. Yang pertama kami belajar seorang Thomas adalah seorang yang bersikap pasif. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak bersikap pasif di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kami, dalam membangun relasi dengan Tuhan.
Yang kedua, ajar kami juga supaya kami tidak hanya menggunakan rasio kami untuk menolak semua kebenaran, tetapi juga ajar kami supaya kami menggunakan akal sehat kami disertai dengan iman untuk mempercayai semua kebenaran hakiki yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, ajar kami Tuhan supaya kami belajar dari Thomas yang bangkit di akhir keraguan-raguannya, berjuang menerobos keraguannya, menerobos keraguan kami untuk mencapai keyakinan sejati pada akhirnya. Sehingga akhirnya kami berkata seperti Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Sehingga kami boleh layak di hadirat-Mu. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu di GBI Golden ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka dalam segala hal, dalam menghadapi berbagai realita, ya mereka tetap beriman, percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi dan mereka alami, Tuhan tetap bersama-sama. Tuhan tetap menyertai. Tuhan tidak membiarkan kami sama seperti Thomas. Tuhan tidak biarkan sehingga 8 hari kemudian dia kembali lagi dan menyampaikan shalom, salam sejahtera bagi mereka. Dan itu pun kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan Bapak Gembala Sidang dan semua hamba Tuhan di tempat ini yang bergandeng tangan bersama-sama dengan para pengerja untuk melayani jemaat tempat ini, untuk perkembangan jemaat ini. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya mereka melangkah dengan iman dan banyak orang lagi dipersembahkan bagi Tuhan. Ini doa kami, dengar sambut kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, menghibur, memberkati, menguatkan iman dan pengharapan kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin.